Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasa min dzakarin wa untha. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. 96 berbahasa dan bertanah air satu, yaitu Indonesia. Komitmen ini, hadirin, kemudian menjadi kokoh saat diproklamirkan pada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun hadirin, negeri yang kita pijak saat ini 180 derajat berbanding terbalik dari sumpah yang telah diikrarkan. Ternyata perbedaan warna kulit, bahasa, suku, dan agama, bahkan hanya karena perbedaan kepentingan politik, perpecahan, perselisihan terjadi di antara kita. Hadirin, mari merenung sejenak. Bukankah organisasi Papua Merdeka sampai detik ini masih menyuarakan perang total revolusioner? Mereka menginginkan kemerdekaan dari puluhan tahun silam. Penyebab utamanya adalah rasisme merajalela, kalimat keadilan tabu untuk dirasakan, kekayaan mereka dinikmati, tapi mereka mati kelaparan. Hadirin, berbicara tentang perbedaan yang ada, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pada pidato peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-9, di mana beliau berkata, "Ingat, kita bukan dari satu adat istiadat. Ingat, kita bukan dari satu agama. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, tapi tetap satu jua." Hadirin, jika kemajemukan dan keberagaman ini tidak mampu kita jaga dengan baik sesuai amanah para pendiri bangsa, maka akan mengakibatkan bangsa dan negara kita hancur berkaping-kaping. Oleh karena itu, hadirin, dari paparan singkat di atas, maka tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan Qur'ani dengan judul "Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Perspektif Al-Quran", dengan landasan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, asbabun nuzul ayat tersebut menurut Ibnu Asakir di dalam kitabnya Mubahamat yang dinukilkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir juz 13 halaman 581 bahwa ayat ini hadirin berkenaan dengan keinginan Rasulullah untuk menikahkan Abu Hindun dengan putri dari Bani Bayadah. Bani Bayadah dengan sinisnya berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Belum sempat Rasul menjawab, Jibril datang menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13 ini, di mana terdapat kalimat agar saling mengenal, bukan untuk membanggakan keturunannya atau kabilahnya. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majmuk dan beragam dalam hal agama dan budaya. Maka jangan sampai hanya karena perbedaan yang ada akan menghancurkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita, Indonesia bangsa bineka, dari Aceh sampai Papua, banyak suku adat budaya. Inilah negeri tercinta. Ayo ayo semua, bangunlah Indonesia. Indonesia satu, maju dan tangguh. Hadirin, betapa indahnya agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat
harapan. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 10 halaman 520 bahwa ayat ini menjadi dasar untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain dengan cara memperlakukan mereka secara adil, berinteraksi dengan baik, tidak mengganggu dan saling tolong menolong. Dari penjelasan Ar-Razi tersebut dapat kita pahami bahwa berbuat baik dan bersikap toleran adalah ajaran agama Islam yang sesungguhnya, dan ini adalah bentuk wujud dari pengamalan pesan Al-Quran. Hadirin, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara persatuan yang penuh dengan keberagaman. Dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, selalu kedepankan sikap toleransi atas segala perbedaan ini. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebagai bahan memori, kami akhiri dengan sebuah pantun. Anak pramuka